Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Saya Bapak Ibu menyaksikan video ini. Saya di sini akan menyampaikan eh, pembahasan mengenai analisa utang negara dan pembangunan infrastruktur di Indonesia dari mata kuliah perekonomian Indonesia. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Alonso Miko dari mahasiswa program studi S1 Manajemen. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai kondisi perekonomian Indonesia sampai dengan kesimpulan atau rekomendasi yang bisa dijadikan pilihan bagi pemerintah terkait utang atau dan juga pembangunan di Indonesia. Kita masuk dalam overview terlebih dahulu bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu pada kuartal 1 2025 mencatatkan sebesar 4,87% ya, mengalami perlambatan dibanding periode yang sama kuartal nol tahun lalu sebesar 5,1%. Nah, namun inflasinya tetap terjaga sesuai dengan target Bank Indonesia di angka 2,75% pada Maret 2025. Tapi meskipun demikian, tekanan terhadap nilai tukar dan suku bunga global yang tinggi masih menjadi tantangan. Eh, Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga di acuan level 6,25% di tengah gejolak geopolitik dunia yang tidak stabil, eh, demi menjaga stabilitas makro dan menarik arus modal. Nah, pada sisi fiskal, pemerintah telah berkomitmen untuk menjaga belanja, produktivitas, eh, produktivitas belanja, khususnya di infrastruktur di tengah perubahan kebijakan dari presiden yang baru ya. Secara garis besar tidak berubah, meskipun ada beberapa penyesuaian terhadap pos-pos keuangan negara. Nah, Indonesia ini berada di fase penting ya dalam pembangunan ekonomi, di mana utang negara dan pembangunan infrastruktur memainkan peran strategis, namun tetap eh, penuh tantangan. Pemerintah juga tetap mengelola utang ataupun pinjaman secara prudent, sehingga meskipun secara nominal utangnya itu mencapai 8.900, tapi masih di angka 40% dari PDB. Yang tentunya masih aman dari batas ambang maksimal yaitu 60%. Eh, Tergantungan terhadap utang, sesuai yang saya sampaikan tadi, posisi utang sekarang sekitar 40% dari PDB. Kemudian defisit fiskalnya sebesar 104 triliun itu per Maret 2025, masih di bawah batas ambang 3%. Dan juga pembiayaan utang bruto telah mencapai 250 triliun di kuartal pertama juga tahun ini. Namun beban bunga meningkat capai lebih dari 500 triliun per 2024, dan volatilitas nilai tukar rupiah karena kan kondisi ekonomi dunia yang sangat amat tidak stabil dengan pecahnya perang Iran dan Israel juga menambah beban dari tekanan terhadap rupiah. Kemudian dari eh, efektivitas proyek, eh, masalah yang dihadapi sebenarnya bukan hanya pada jumlah utang, tapi bagaimana kualitas dari pembiayaan yang dihasilkan dari utang untuk disalurkan pada pembangunan-pembangunan yang bersifat eh, investasi, bukan hanya sebagai konsumtif belaka. Eh,
data dari Bappenas menunjukkan bahwa sekitar 30% PSN itu mengalami keterlambatan atau pengeluaran biaya. Ini membuat urgensi dari penguatan proyek sehingga eh, proses pendanaan atau penyaluran pembiayaan APBN itu harus lebih dioptimalkan lagi. Kita masuk pada crowding out effect. Eh, crowding out effect itu adalah strategi yang menggambarkan meningkatnya government spending dapat menurunkan dari eh, pembiayaan dari sektor private ya dan investasi private karena pembiayaan sudah mencukupi dari pemerintah maka investasi atau pembiayaan dari pihak swasta menjadi berkurang. Hmm, Jika kita dihubungkan dari bagaimana pemerintah menarik bunga, posisi SBN saat ini sampai 61% ya. Artinya dana sebesar itu harusnya bisa digunakan oleh pihak swasta untuk berinvestasi, tidak hanya berkutat pada ataupun masuk ke rekening pemerintah. Ini juga menunjukkan potensi-potensi yang hilang dari sektor swasta. Nah, pemerintah bisa sebenarnya bisa mengajak sektor swasta untuk berinvestasi daripada menggunakan suatu utang karena efeknya akan mungkin lebih akseleratif. Yang kelima, kita masuk ke tahanan fiskal jangka panjang. Eh, Pada kuartal ini, APBN kita mengalami surplus sebanyak 63 triliun. Bukan sinyal positif, namun tetap rentan terhadap guncangan eksternal seperti kenaikan suku bunga global dan depresiasi rupiah. Jika kita hubungkan dengan teori ekonomi, hmm, pembiayaan melalui secara teoritis ya strategi pembiayaan utang dalam konteks pembangunan mencerminkan pemikiran Keynesian yang menekankan peran pemerintah dalam menciptakan permintaan agregat. Kebijakan ekspansif seperti peningkatan belanja infrastruktur di tengah perlambatan ekonomi itu bertujuan untuk eh, mendorong ya, pertumbuhan jangka menengah hingga panjang. Dalam konteks ini, kalau saya lihat, pemerintah itu memilih melanjutkan proyek-proyek infrastruktur meskipun tekanan fiskal meningkat seperti IKN dan juga pembangunan-pembangunan PSN yang makan banyak dana APBN. Namun juga tidak sebenarnya salah karena kebijakan itu membuat sebagai bentuk stimulus ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Sementara dari eh, sudut pandang teori pertumbuhan Indonesia, pembangunan infrastruktur dianggap mampu meningkatkan produktivitas total faktor karena membuka akses terhadap pasar, mengurangi biaya logistik, dan berkonektivitas antar daerah. Dengan demikian, utang negara yang diarahkan untuk pembiayaan proyek infrastruktur memiliki dasar teoritis yang kuat jika dilakukan secara efisien. Eh, Pengelolaan utang itu eh, harus dikelola secara efisien dan transparan. Kita masuk ke prospek dan tantangan. Proses panjang dari pembangunan infrastruktur
infrastruktur tetap menjanjikan jika difokuskan pada sektor yang mendukung pertumbuhan produktif seperti logistik, energi, dan konektivitas digital. Laporan Kemenko Perekonomian 2024 itu menyebutkan bahwa proyek-proyek infrastruktur yang difokuskan pada wilayah luar Jawa telah meningkatkan produktivitas lokal sebesar 3,5% dalam 2 tahun terakhir. Namun, tantangannya terletak pada governance, monitoring, dan partisipasi publik dalam proses anggaran. Dalam situasi ini, dan di tengah ketidakpastian global, disiplin fiskal, reformasi pajak, dan inovasi pembiayaan menjadi faktor kunci keberhasilan. Nah, fenomena yang dijelaskan dalam tadi memiliki terkaitan erat dengan laporan dan artikel-artikel yang bahas dinamika hutan infrastruktur. Eh, Seperti yang diberitahukan misalnya CNBC membahas sejumlah kekhawatiran ekonomi terhadap teknologi yang meningkat di tengah tren suku global yang tinggi akibat dampak volatilitas geopolitik global. Eh, Banyak pengamat yang melaporkan bahwa lebih dari sepertiga proyek nasional itu masih mengalami kendala pembiayaan dan perizinan, serta belum menunjukkan dampak ekonomi yang signifikan. Sehingga diharapkan ada pemerintah untuk mm, me- menekankan prinsip value for money dalam setiap proyek infrastruktur. Penggunaan instrumen cost benefit analisis wajib dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan partisipasi publik. Proyek yang memiliki multiplier effect tinggi harus diprioritaskan jalan dengan teori pertumbuhan endogen. Tax ratio juga harus ditingkatkan sebagai salah satu keranjang penerimaan negara untuk mengurangi porsi pembiayaan pada pada APBN. Mungkin faktor yang bisa ditawarkan adalah bersama pemerintah dan badan usaha pembangunan proyek infrastruktur atau proyek strategis nasional bisa dijalankan dengan tanpa menggunakan biaya APBN dengan skema kerjasama terhadap badan usaha atau swasta investor lainnya sehingga mengurangi tekanan BPN oleh eh, utang luar negeri. Hmm, Utang juga harus dirancang secara konservatif ya. Eh, Kebijakannya juga harus jelas, maka pada kesimpulannya adalah utang sebenarnya tidak salah secara dikelola dengan efektif dan juga tetap prudent karena akan salah satu akseleran dari pembangunan ekonomi yang harusnya dibarengi dengan tata kelola fiskal yang disiplin. Sekian informasi dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.